gentle ya, tidak artinya tidak sesuai dengan janji dia misalnya ya, bahkan lebih buruk ekonomi. Kalau saya gentle, saya mengundurkan diri gitu kan ya. Tapi kan mengundurkan diri itu bukan tradisi kita ya, maju terus pantang malu gitu kan. Ya, jadi saya tidak gini maksud saya, Pak Purbaya please rendah diri ya, artinya jangan arogan. Problem ekonomi kita tuh masif. Jadi jangan Anda kira dengan apa yang Anda pikirkan Anda bisa solve the problem. Tadi saya bilang, dalam jangka pendek kita nggak punya fiscal space. Mau ngedorong ekonomi bagaimana bang? Masyarakat tidak punya tabungan. PHK lagi mulai berguliran. Mungkin it is just the beginning. Ya kan, karena Cina ini kan bentar lagi dia bisa dump barang-barangnya kemari. Gitu kan ya. In the long run kita menghadapi huge supply side problem gitu loh ya. Nah sekarang ya, kalau menurut saya lebih baik perhatikan apa yang menjadi kendala-kendala untuk tumbuhnya investasi. Purbaya ini memang pro itu. Nah, salah satunya usul saya ya, coba cek deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN. Satu, itu sudah tidak layak lagi. Kedua, sudah melanggar hukum. Dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya. Coba cek undang-undang tentang pelayanan publik. Mereka kan pelayanan publik semua itu. Tidak boleh rangkap jabatan di BUMN. Kemudian putusan MK khusus untuk wamen nggak boleh juga rangkap jabatan. Nah, saya tanya dulu, ini saya nggak bingung. Apa kaitannya Menteri Keuangan dengan bersih-bersihnya BUMN tadi? Oh, bukan BUMN, wamen. Kementerian Keuangan kan banyak sekali pejabat di kementerian. Di lingkup Kementerian Keuangan aja dulu nih. Keuangan. Jadi maksud saya itu dulu dia lakukan. Kalau dia lakukan secara benar, konsisten, itu berarti dia ada tanda-tanda. Kadang-kadang kan gini, Sri Mulyani, bicara tentang good governance, clean government secara umum. Tapi Kementerian Keuangannya begitu saja. Rangkap jabatan di mana-mana. Ini paling enak tuh Dirjen sama Sekjen. Tinggal muter-muter aja itu. Biasanya di Himbara. Hari ini di BNI, besok di Mandiri, besok di BRI. Kadang-kadang ditaruh juga di Telkom, di Pertamina. Pokoknya ring satu. Yang sebelum Tantim dihapus itu kira-kira dapatnya setahun itu belasan miliar bahkan sampai puluhan miliar. Bayangkan setahun ya, tapi ya Pak Prabowo sempat kalau misalnya per tahun 20 miliar ya sebulan berarti 1,5 miliar ya, banyak juga kan. Nah karena itu menurut saya coba itu dicek satu-satu, dan kemudian mereka tidak rangkap jabatan, berikan jabatan-jabatan itu kepada orang yang memang jauh lebih banyak waktunya dan profesional, begitu. Oke. Sebagai pembuat undang-undang, meskipun belum menjadi putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang sepengetahuan saya, tetapi sama kegelisahannya dengan teman-teman yang lain. Bisakah di dalam undang-undang ini kemudian kita membuat suatu aturan, meskipun belum keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa dari Kementerian Keuangan ada 39 komisaris di BUMN. Padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang ada 39 komisaris di BUMN. Padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang misalnya mendapatkan penugasan negara. Nah, penugasan negara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jadas. Ya, sobat RH sekalian,
ini soal warning ya kepada para pejabat yang selama ini doyan jabatan rangkap. Padahal jelas bahwa Undang-Undang Pelayanan Publik itu melarang rangkap jabatan. Harusnya tidak ada rangkap jabatan lagi, tetapi rangkap jabatan itu terus ditolerir. Padahal harusnya Undang-Undang Pelayanan Publik jelas tuh. Kalau kita buka Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas melarang rangkap jabatan. Coba kita buka Undang-Undang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik kalau nggak salah pasal 17 ya. Oke. Oh ini PP ya. Undang-Undang Pelayanan Publik. Tolong dicarikan nanti pasal 17 kalau nggak salah ya. Nanti kalau dia sudah ada dilihatkan. Jadi sahabat sekalian, kemarin saya diundang di iNews ya. Bicara tentang Purbaya, sekarang banyak P3 ya. Pasukan pembela Purbaya gitu ya. Tetapi memang menteri yang populer semacam ini ya juga tetap harus kita kasih masukan yang lebih konkret. Nah, salah satu yang saya berikan masukan itu adalah ya dia harus kalau mau menunjukkan komitmen terhadap good governance dan clean government, pemberantasan korupsi, maka ya coba mereka-mereka yang rangkap jabatan di Kementerian Keuangan itu dihapuskan, termasuk kementerian lain. Karena saya punya pengalaman tuh, kalau biasanya pejabat-pejabat dari kementerian itu sekjen, dirjen, eselon 1 terutama, itu tidak efektif juga melakukan pengawasan. Jadi justru memperkuat lini KKN. Maksudnya KKN apa? Korupsi, dan nepotisme. Ya kolusinya barangkali dengan kementerian karena mereka menjabat posisi itu, lalu kemudian ada konflik of interest. Jadi kalau kita mau sobat era sekalian, ya ini adalah wilayah yang harus kita benahi juga ya. Bagaimana kemudian good governance dan clean government itu bisa berjalan dengan baik. Coba kita bacakan dari Rike Dia Pitaloka dulu ya. Rike sebut 30 pejabat Kemenkyu rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Ini berita yang lumayan lama, 1 bulan yang lalu, tetapi tentu harus dilihat tindak lanjutnya ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Rike Dia Pitaloka mengusulkan wamen hingga pejabat eselon 1 dan 2 tak boleh menjabat komisaris dalam revisi Undang-Undang BUMN yang tengah dibahas DPR. Ia mendengar kabar 39 pejabat di lingkungan Kementerian Kementerian Keuangan merangkap sebagai komisaris di BUMN. Hal itu disampaikan Rike dalam rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 6 DPR RI bersama sejumlah pakar dari Fakultas Hukum Udayana dan Universitas Semarang. Rike menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri rangkap jabatan ya, sudah diputuskan oleh Mahkamah. Tapi masih ada masa peralihan katanya. Putusan MK itu memutuskan tidak boleh rangkap jabatan menteri atau wakil menteri di BUMN, baik sebagai komisaris apalagi sebagai direksi. Nah, apakah kami sebagai pembuat undang-undang meskipun belum menjadi putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang sepengetahuan saya, tetapi sama gelisahnya dan teman-teman yang lain, bisakah di dalam undang-undang ini kemudian kita membuat satu aturan, kata Rike dalam rapat di kompleks parlemen. Coba dicek undang-undang BUMN-nya selain melarang wamen, apakah melarang juga pejabat eselon 1 dan 2 ya. Rike menyatakan semestinya jajaran pejabat eselon 1 hingga 2 juga tak boleh rangkap jabatan. Menurut dia sudah pasti akan ada kepentingan pribadi jika pejabat kementerian merangkap jabatan di BUMN. Kepentingan pribadinya ya itu menambah pendapatan dan dengan tantiem besar gitu ya. Jadi one day Menteri BUMN Rini Sumarno ketika saya pernah datang ke kantornya ya, it was a long time ago, 2015 awal gitu, ketika masa awal pemerintahan Jokowi mengatakan, wah ini kepala biro saya ini gajinya pendapatannya lebih besar nih daripada saya. Ya benar ya, apalagi kalau ditaruh di BUMN strategis ya. Rike menyatakan semestinya jajaran pejabat eselon 1 hingga 2 juga tak boleh rangkap jabatan. Menurut dia sudah pasti akan ada kepentingan pribadi jika pejabat kementerian merangkap jabatan di BUMN. Bahwa para dirjen, deputi eselon 1 dan 2 juga tidak boleh rangkap jabatan karena tidak usah indikasi kuatnya pasti terjadi konflik of interest, kata Rike. Rike meminta informasi mengenai 39 pejabat Kemenku merangkap komisaris BUMN. Dia menyoroti hal ini lantaran potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Yang lebih gilanya ya, walaupun masih
teman saya kenal baik. Ya saya kan walaupun dia kenal baik, tapi nggak boleh juga kita membela kalau salah ya. Kepala BPKP itu komisaris juga, coba dicari kepala BPKP Ateh itu komisaris apa. Coba bayangkan, BPKP itu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Lah, ketuanya kok jadi komisaris BUMN itu gimana? Itu nggak masuk akal. It doesn't make sense gitu ya. Nah, penugasan negara itu artinya ada pengucuran dana dari APBN kepada suatu BUMN yang mendapatkan penugasan negara, di mana kewenangan itu adalah di bendahara negara, yaitu Menteri Keuangan yang kemudian diatur oleh jajarannya para dirjen ini. Tapi dirjen ini kemudian menjadi komisaris di BUMN tambahnya. Ya itulah. Politikus PDIP ini berharap revisi Undang-Undang BUMN juga mengakomodasi aturan bahwa selain wamen, pejabat eselon 1 hingga 2 tak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Mumpung ini terjadi revisi terhadap Undang-Undang BUMN dan MK, kami sangat mengapresiasi tidak boleh ada rangkap jabatan. Apakah hal yang sama bisa kita putuskan bahwa persoalan rangkap jabatan itu bukan hanya untuk menteri atau wakil menteri saja, tetapi untuk eselon 1, eselon 2 dan eselon lainnya di kementerian dan lembaga imbuhnya. Saya tidak tahu ya, yang terakhir Undang-Undang BUMN itu memasukkan enggak ya? Nanti kita update ya, tapi yang jelas semangatnya adalah tidak boleh rangkap jabatan. Dan sudah dilarang di Undang-Undang Pelayanan Publik sesungguhnya ya. Oke, coba kita bacakan apa yang saya sampaikan kemarin di Rakyat Bersuara. Pakar Hukum Tata Negara HTN Refli Harun menanti komitmen Menteri Keuangan Menkyu Perbaya Yudi Sadewa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkyu. Refli menyebut masyarakat membutuhkan bukti yang konkret terhadap aksi nyata Perbaya dalam menjalankan komitmen ini. Salah satunya usul saya ya, coba cek dan deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN, satu itu tidak layak lagi, kedua itu sudah melanggar hukum, dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya. Ya saya refer Undang-Undang Pelayanan Publik. Saya minum dulu ya. Bismillah. Jadi kata Refli di program Rakyat Bersuara ya kemarin. Dia menyinggung bahwa pegawai di Kemenkyu sebagai pelayan publik telah diikat oleh Undang-Undang Pelayanan Publik untuk tidak boleh rangkap jabatan. Menurutnya sebagai langkah awal Purbaya harus membuktikan komitmen atas pelaksanaan aturan tersebut. Kemudian kan banyak sekali pejabat di Kementerian Keuangan, jadi maksud saya itu dulu dia lakukan, kalau dia lakukan secara benar, konsisten, itu berarti dia ada tanda-tanda, ujarnya. Refli menyinggung kala masa kepemimpinan Sri Mulyani di Kemenkyu saat itu yang kerap berbicara tentang good governance dan clean government, tapi nyatanya masih banyak anak buahnya yang rangkap jabatan di BUMN. Karena itu menurut saya coba itu cek satu-satu dan kemudian mereka tidak rangkap jabatan. Berikan jabatan-jabatan itu kepada orang yang memang jauh lebih banyak waktunya dan profesional, pungkasnya. Saya pernah mengusulkan ya komisaris itu diberikan saja kepada pensiunan. Tapi pensiunan yang proven, terbukti bahwa dia memang bekerja secara profesional, profesional dan berintegritas. Jadi dia tahu urusan ya. Misalnya kalau mau bank misalnya, ya udah pensiunan perbankan dijadikan komisaris biar tidak ada konflik of interest, disilang banknya misalnya, kan begitu. Sama ini juga disilang banknya. Pensiunan Telkom misalnya, usaha yang sejenis apa, atau tidak apa-apa dimasukkan ke pensiunan Telkom sebagai komisaris. Yang penting orangnya terbukti integritasnya. Karena kalau orang berintegritas ya dia nggak khawatir dengan atasan dan lain sebagainya, sepanjang itu sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, atau kalau dalam BUMN itu namanya good corporate governance, ya jalan saja gitu ya. Jadi jangan diserahkan kepada orang yang ya sebenarnya tidak independen juga. Ya kadang-kadang sering menjadi jembatan kekuasaan, sering menjadi alat lobby dan lain sebagainya. Ya begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Saya sedang mengalami masa transisi untuk membuat konten-konten dengan energi ya.
Anak Abah sama anak Banteng kompak tumben nih. Masa saya dibilang anak Abah ya. Anies itu teman saya, bukan bos saya atau bapak saya ya. Tenang, yang rangkap jabatan berarti hoki, rezeki nomplok. Bongkar juga mafia ekspor dan impor di bea cukai seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau kita mau ya, coba cek pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 yang memegang perizinan. Apa aja, di Kementerian Perdagangan, kayak di kementerian apapun yang terkait dengan itu. Dan cek kehidupannya. Waduh, kadang-kadang kita heran kalau pegawai negeri atau ASN bisa bermewah-mewah ya, punya belasan mobil dan lain sebagainya. Kita tahu kan berapa gaji mereka. Kemudian ya harus diatur atau sudah ada aturannya. Tuh rangkap jabatan juga persebaran pendapatan jadi tak merata. Kemudian ada juga yang bilang, Rike kau selalu cari muka aja, udah nggak zamannya Rike. Heboh KPU termul teralihkan dengan hebohnya Purbaya, nggak juga ya. Nanti malam saya insya Allah di CNN akan bicara tentang ijazah Gibran ya. Ya, saya akan mendorong juga kalau kita mau good governance, clean government ya itu diselesaikan, jangan kemudian digantungkan. Suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini insya Allah ya. Seperti usulan bekukan kejaksaan. Rangkap jabatan, banyak orang yang lain yang mampu kerja baik dan jujur ya. Kemudian hanya pendukung KDM yang nggak suka Pak Purbaya. Ini adalah beda lagi ya. Begitu ya sahabat sekalian ya. Jadi kita bicara tentang rangkap jabatan yang seharusnya sudah dihapuskan, tidak lagi dipertahankan, karena dari dulu juga sudah bertentangan dengan undang-undang pelayanan publik. Ya, tetapi celakanya undang-undang ini walaupun disodorkan ke muka Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, tidak juga digubris. Orang-orang lain juga tidak tahu malu. Wakil menterinya malah jadi komisaris. Bayangkan wakil menteri BUMN sebelumnya jadi komisaris, kan aneh sekali ya. Harusnya begitu dia diangkat sebagai wakil menteri BUMN, ya sudah lepaskan jaketnya. Tapi orang tahu pendapatan terbesar pejabat publik itu kalau dia bekerja di BUMN, entah sebagai direksi maupun komisaris. Jadi kalau dia cuma diangkat wakil menteri doang tanpa jabatan komisaris, ya kecil pendapatannya. If you are still thinking about money, ya lebih baik Anda tidak usah jadi pejabat publik. Resiko jadi pejabat publik itu ya memang harusnya tidak bisa menikmati pendapatan lebih di luar hal yang memang seharusnya didapatkan. Begitu sobat sekalian ya. Mudah-mudahan baik ya. Jadi sobat semuanya, nanti di CNN malam nanti kalau dari kubu sayang ya RRT tidak datang, tapi Roy Suryo datang, R-nya Refli Harun. Nah yang nggak datang Dr. Tifa ya. Dan Dr. Tifa digantikan siapa? Tri Royani. Siapa namanya? Lupa saya. Ya itu lawyernya ya, Tri Royani. Kurnia ya, Kurnia Tri Royani. Jadi bicara mengenai tentang ijazah Gibran. Ya mudah-mudahan Gibran white paper juga segera terbit gitu ya. Dan saya punya tanggung jawab itu menulis bagian hukumnya ya. I will do ya, mudah-mudahan ya. Begitu sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, ini untuk Jokowi's white paper silakan hubungi Dina ya di 0852 1186 3336 ya. Jadi Jokowi's white paper entah baik versi ininya, karena ada beberapa yang tanya ke RH Channel secara langsung atau ke HP saya, tetapi mudah-mudahan nonton saja di sini ya. Di Dina 0852 1186 3336. Begitu sobat sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Dan nanti akan segera terbit juga Gibran's Black Paper, bukan White Paper lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.